Bab 001. Seorang gadis yang berusia 19 tahun terpaksa menjadi pengantin pengganti demi membalas budi. Dia tumbuh tanpa kedua orang tua dan sering ditindas oleh tante dan juga anak tantenya, membuat Nisa tumbuh menjadi gadis yang tahan banting dan tangguh. Ku terima nikah dan kawinnya Nisa Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dengan satu tarikan nafas Mirza Alvan sudah berhasil menjadikan Nisa, wanita yang sama sekali tak ia kenal menjadi istrinya. Begitupun sebaliknya Nisa gadis bercadar itu juga tak mengenali Mirza. Ini pertemuan pertama di antara Mirza dan Nisa. Bagaimana para saksi? Sah. Tanya Paman Dimas. Sah. Sah. Mereka akhirnya berdoa bersama. Setelah itu Mirza dan Nisa saling menghadap lalu bertukar cincin. Nisa mencium punggung tangan Mirza, dan Mirza juga mencium dahi Nisa dengan wajah datarnya. Acara dilangsungkan dengan hanya dihadiri beberapa anggota keluarga saja, dari kedua pihak, serta beberapa tamu undangan. Setelah selesai ijab kabul, Nisa masuk ke dalam kamarnya, disusul oleh Mirza. Ia hanya diam tak berbicara apapun pada Mirza laki-laki yang baru saja bertukar status menjadi suaminya itu. Tapi tiba-tiba, Mirza memojokkannya ke dinding lalu mencekik lehernya yang dibaluti jilbab dan cadar. Ark, teriak Nisa karena tindakan Mirza yang sengaja menyakitinya. Diam, bentak Mirza menatap kedua bola mata Nisa. Kau hanya wanita perosak rencanaku, seharusnya aku tidak menikah hari ini, tapi karena adanya kau. Aku terpaksa menikah dengan digantikan olehmu, kau dengar sini. Kau hanya akan menderita dalam pernikahan ini, dan akan aku pastikan kau akan menderita selama menjadi istriku. Aku tidak akan memberikan nafkah apapun padamu, entah itu lahir maupun batin, dan jangan bermimpi untuk mendapatkan cinta dariku. Kata Mirza melepas Nisa, dengan mendorongnya, membuat gadis itu tersungkur di lantai. Berusaha keras menahan air matanya. Kebiasaan menahan hati dan air mata serta disakiti oleh sepupunya dan juga tantenya istri pamannya, membuat Nisa tumbuh menjadi gadis yang sangat tangguh. Hanya pamannya yang benar-benar menyayanginya dengan tulus, tapi apalah daya, meski pamannya sudah berkali-kali bertengkar pada tantenya karena sering mengasarinya, itu tak membuat tantenya berhenti menyakitinya, begitupun sepupunya. Bahkan mereka akan bertambah menggila menyiksa Nisa jika pamannya memarahi mereka berdua. Mirza kembali mendekati Nisa dan menginjak ujung baju nikah yang belum sempat ia buka. Bersiaplah. Kemasi pakaianmu, ikut denganku ke villa yang akan menjadi neraka bagimu, dan jangan terlalu banyak membuang-buang waktuku. Mirza melihat jam di tangannya lalu kembali melihat kepada Nisa. Waktumu hanya 10 menit dari sekarang. Jika kau terlewat sedikit saja, maka aku akan menurunkanmu di jalan, dan menyuruhmu berjalan sampai ke vilaku, mengerti? Kata Mirza menatap bola mata Nisa dengan penuh ancaman. Nisa masih tetap diam membisu tanpa membantah sedikit pun ucapan Mirza, tapi kepalanya tetap mengangguk pelan menanggapinya. Go, tambah Mirza menyuruh Nisa. Nisa langsung berdiri lalu mengambil tasnya dan mengisi beberapa lembar gamis dan jilbabnya. Setelah itu ia mengganti baju nikah yang ia pakai. Fix pukul 10:06 saat. Kau terlambat 6 saat, kata Mirza melihat arloji di tangannya lalu melangkah keluar dari kamar disusul oleh Nisa tanpa menjawab Mirza sama sekali. Sama seperti tadi, Nisa bahkan belum pernah mengeluarkan sepatah kata pun pada Mirza yang berstatus suaminya itu. Saat tiba di ruang tengah Mirza pamit pada Paman Dimas. Kalian sudah mau pergi? Tanya Paman Dimas saat Mirza berpamitan. Ya Paman, jawab Mirza. Mirza, kau baru saja selesai menikah. Kenapa kau buru-buru sekali ingin pergi? Ujar ayah Mirza yang bernama Kusuma. Mirza ada sedikit, urusan di luar sebentar ayah, jawab Mirza beralasan pada ayahnya. Mama Sarah, Mama Mirza, yang juga masih berada di sana hanya diam. Karena ia juga tak setuju dengan keputusan suaminya Kusuma untuk menikahkan Mirza dengan keluarga sahabatnya. Karena Dimas tidak sekaya keluarga mereka, Dimas hanyalah seorang guru di salah satu sekolah SMA.
Beda jauh dengan Kusuma yang seorang keluarga terpandang dan salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Setelah berpamitan Mirza dan Nisa langsung pergi dari rumah Paman Dimas. Di jalan Mirza hanya diam, fokus menyetir, tak jauh berbeda dengan Nisa, ia juga hanya diam. Tiba-tiba Mirza menghentikan mobilnya di tengah jalan. Turun, titah Mirza tanpa melihat ke arah wanita yang baru saja menjadi istrinya. Nisa masih diam tak bergerak sedikit pun dari posisinya. Aku kata turun. Selain bisu kau juga tulihah. Sentak Mirza pada Nisa. Perlahan ia membuka pintu wall mobil, ingin turun dari mobil Mirza. Bawa tasmu. Ia paruh dan mengambil tasnya di kursi penumpang mobil Mirza. Sudah ku katakan tadi, terlambat sedikit saja maka kau akan berjalan sampai ke vilaku. Tambah Mirza, mengambil alamat vilanya, dan melemparkannya pada Nisa. Ia langsung refleks menangkap alamat yang diberikan oleh pria angkuh itu. Kembali menjalankan mobilnya meninggalkan Nisa tanpa berpikir panjang. Apalagi hari sudah mulai gelap, tapi itu tak membuatnya iba. Perlahan mobil itu semakin hilang dipandang mata. Ya Allah! Apalagi ujian yang akan kau berikan padaku, semoga engkau selalu melapangkan dadaku untuk menerima semua lika-liku kehidupan yang berada di hadapanku ya Allah. Hiks. Bunda, ayah. Nisa merindukan ayah bunda. Andai kalian masih hidup, Nisa pasti tidak akan seperti ini. Tapi kembali lagi pada takdir. Mungkin ini takdir yang telah ditetapkan pada jalan kehidupanku oleh sang pengatur segalanya, kata Nisa lalu terus melangkah dengan air mata yang sudah membasahi cadarnya. Di mana alamat ini? Aku merasa, jika aku sudah berjalan 1,5 jam yang lalu, tapi aku masih belum menemukan alamat ini. Apa yang harus hambamu ini lakukan ya Allah? Ponselku juga sudah lobet. Batin Nisa karena ia merasa sudah sangat lelah. Melihat naik ke atas langit yang tampak mulai menghitam karena gelap sudah hampir menyelimuti malam. Hari sudah hampir gelap, sholat maghrib sebentar lagi. Dan aku masih di sini, tidak ada rumah atau apapun, gumam Nisa. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di dekatnya. Hai ladies, kau mau kemana? Hari sudah mau gelap, di sini juga belum tentu aman dari orang-orang yang kurang baik. Kata Reza melihat gadis di depannya, berjalan sendirian dan membawa tas pakaiannya. Nisa melihat waspada pada Reza. Menyadari tatapan gadis bercadar itu penuh waspada padanya, ia tersenyum manis. Tenanglah ladies, aku bukan orang jahat, hanya kurang baik saja hahaha. Sama ia, canda Reza lalu tertawa sendiri. Ia memang seorang pria yang sangat ramah. Nisa masih tetap diam. Dia juga ragu ingin kembali melangkah ke depan karena melihat dunia sudah hampir ditutupi oleh hitamnya malam. Naiklah. Aku akan menghantarmu ke rumahmu. Tapi ngomong-ngomong, kok kau bawa-bawa tas? Apa mungkin kau sedang diusir oleh suamimu? Hahaha kasihan sekali kau, atau jangan-jangan, kau diusir oleh madumu. Canda Reza semakin ngawur kemana-mana. Anda benar-benar ingin menghantar saya tuan, tiba-tiba mengeluarkan suara merdu dari bibir mungilnya yang tertutup cadar. Dek, dek, dek. Jantung Reza berdebar-debar mendengar suara indah dari gadis itu. Seperti apa wajah di balik cadar itu? Mengapa suaranya sangat merdu seperti sebuah alunan melodi yang menenangkan? Batin Reza tertegun mendengar suara merdu Nisa. Tuan, panggil Nisa membuyar lamunan Reza. Ah, maaf. Naik saja. Kau mau kemana ladies? Tanya Reza sambil membuka pintu mobil dari dalam. Nisa. Panggil aku Nisa. Assalamualaikum, kata Nisa masuk ke dalam mobil pria cerewet itu. Sebenarnya ia tak ingin ikut bersama Reza, tapi mengingat sebentar lagi langit akan tertutup, ia memilih tumpang saja di mobil Reza. Waalaikumsalam, kau ingin aku menghantarmu kemana Nisa? Tanya Reza kembali menghidupkan incin mobilnya. Sepertinya kalau tidak salah di depan sana ada masjid, apa Anda bisa mampir sebentar? Aku ingin sholat maghrib dulu. Lembut Nisa yang membuat Reza benar-benar jatuh hati pada gadis di sebelahnya itu.
Tak tahu saja si Reza jika Nisa baru saja menikah. Apa ini yang dinamakan cinta pandang pertama? Batin Reza yang merasa punya ketertarikan kuat pada Nisa si gadis bercadar itu. Tak berapa lama mobil yang dikendarai Reza tiba di sebuah masjid. Reza memarkir mobilnya. Terima kasih Tuan, Anda bisa pulang lebih dulu, nanti saya akan pulang sendiri, ujar Nisa merasa tak enak telah merepotkan pria, yang ia perkirakan bukan orang sembarangan, karena lengkap dengan setelan jas yang rapi. Santai saja ladies, aku juga lagi free, so aku akan menjadi supir pribadimu untuk hari ini, dan kapan-kapan juga tidak masalah, jawab Reza dibumbui candaan, tersenyum cerah kepada gadis di depannya. Apa saya tidak merepotkan Anda Tuan? Tanya Nisa. Tentu saja tidak ladies, santai saja. Baiklah Tuan terima kasih, Nisa tersenyum di balik cadarnya kepada pria itu. Jangan memanggilku Tuan, kau tidak bekerja untukku Nisa, panggil aku Reza. Kata Reza sambil melambai pada Nisa, Reza tak mengulurkan tangannya untuk berjabat pada Nisa karena Reza tahu gadis itu takkan menyambutnya. Baiklah, Kak Reza tidak sholat. Tanya Nisa memanggil Reza, kakak, karena ia melihat pria itu jauh lebih dewasa. Menyengir malu, saat mendapat pertanyaan dari gadis di depannya. Karena ia sudah sangat lama tak pernah sholat. Hanya menggeleng tanda menjawab pertanyaan Nisa. Kembali tersenyum pada Reza lalu melangkah meninggalkannya, masuk ke dalam masjid. Perkenalan tokoh. Nisa Aisyah gadis berusia 19 tahun, hidup yatim piatu. Ayah bundanya meninggal saat ia berusia 10 tahun, ia dibesarkan oleh pamannya, Dimas. Nisa gadis lemah lembut, ia sering ditindas oleh tante dan sepupunya, tak jarang ia juga mendapat kekerasan fisik dari kedua wanita itu jika pamannya sedang bekerja, ia hanya diam dan bersabar atas semua perlakuan jahat mereka berdua padanya. Karena ia menganggap jika ia tak punya siapapun selain mereka. Nisa juga bekerja di salah satu toko bunga, ia sudah bekerja di toko itu selama 4 tahun. Nisa hanya lulusan SMA, sebenarnya ia ingin melanjutkan kuliah, tapi tantenya melarangnya dengan alasan tak ada biaya. Padahal gajinya cukup untuk membiayai kuliahnya. Tapi semua hasil dari kerja kerasnya diambil oleh tantenya. Ia juga harus mengurus semua kebutuhan tante dan Fadilah sepupunya, dari masak dan semua kebutuhan di dalam rumah pamannya, semua ia yang mengerjakannya. Nisa gadis yang sangat cantik, memiliki rambut panjang ikal nan indah, mata yang terang dan bersinar, bibir merah ceri yang munggil, alis yang berbentuk seperti sebuah ukiran, bulu mata lentik, memiliki kulit putih gebu dan mulus, tubuhnya yang berbentuk seperti gitar Spanyol. Hanya saja semua keindahan yang ia miliki tertutup oleh baju syainya. Mirza Alvan berusia 31 tahun, laki-laki yang sangat kejam pada Nisa. Mirza seorang presidir di perusahaan ABADIJAYA Group. Ia juga memiliki seorang kekasih bernama Rosa, berprofesi sebagai model, tapi ayahnya tak merestui hubungannya. Karena tak menyukai kekasih putranya, Ayah Kusuma menjodohkannya dengan anak sahabatnya, yaitu Fadilah, tapi sayang, suatu kejadian yang membuat Nisa terpaksa menggantikan Fadilah untuk menjadi pengantin pengganti Mirza. Mirza pria tampan dan penuh pesona, mempunyai tubuh tinggi yang atletis, sorot mata tajam, hidung mancung, bibir seksi, membuat Mirza menjadi incaran para wanita di luar sana, meski ia terkenal sangat angkuh dan arogan. Tapi itu tak membuat mereka untuk menjauhinya. Sikap arogannya membuat mereka semakin tertantang, bersaing ingin mendapatkannya, tapi sayang 1000 kali sayang, Mirza hanya mencintai satu wanita saja, yaitu Rosa kekasihnya. Mereka juga sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Reza dan Nisa sudah tiba di Villa Mirza. Kau yakin ke alamat ini? Tanya Reza memastikan, karena ia tahu siapa pemilik alamat itu. Iya, alamatnya di sini, jawab Nisa memperlihatkan alamat villa suaminya. Iya benar, tapi untuk apa kau ke rumah Mirza? Tanya Reza pada Nisa, Reza ternyata adalah sahabat Mirza. Kak Reza mengenal pemilik villa ini.
Bukannya menjawab, Nisa justru kembali bertanya pada Reza. Iya, dia sahabatku. Singkat Reza, memarkir mobilnya di halaman Villa Mirza. Mereka berdua turun dari mobil, dan mulai melangkah masuk ke dalam Villa Mirza. Tampak Mirza dan Rosa sedang duduk di sofa melihat ke arah mereka berdua. Siapa yang kau bawa? Tanya Rosa pada Reza, karena ia tak mengenal istri kekasihnya. Reza hanya mengangkat bahu acuh, tak berniat menjawab Rosa. Nisa juga hanya berdiri sambil menundukkan pandangannya. Mirza kembali melihat jamnya. Kenapa kau baru tiba? Apa kau tidak bisa lebih lincah? Kau sangat lelet, terdengar nada sangat tak bersahabat dari bibir Mirza. Nisa yang tahu soalan itu pasti ditujukan untuknya, tapi Nisa tidak menjawab Mirza, dia bingung ingin menjawab apa. Padahal Mirza seharusnya tidak bertanya padanya karena dia sendiri yang menurunkannya di jalan. Fikir Nisa. Kau sedang berbicara pada Nisa. Tanya Reza lalu melangkah mendudukkan bokongnya di sofa. Bagaimana kau bisa bersamanya? Tanya Rosa yang tahu jika Nisa adalah istri kekasihnya yang baru saja Mirza nikahi. Reza hanya mengangkat bahu acuh pada pertanyaan Rosa. Siapa gadis itu dan kenapa dia kemari? Tanya Reza pada Mirza. Dia pembantu baru Mirza, ya kan sayang? Rosa yang menjawab pertanyaan Reza lalu bertanya pada Mirza. Mirza hanya mengangguk menjawab Rosa, Mirza bahkan tidak peduli dan tidak mau tahu mengapa Reza bisa bersama istri barunya itu. Pak Has. Panggil Mirza pada Pak Has penjaga vilanya. Ya Tuan. Jawab Pak Has mendekati tuannya yang memanggilnya. Bawa gadis itu ke kamar pelayan di belakang villa, perintah Mirza pada Pak Has yang tega menyuruh membawa istrinya ke belakang di kamar pelayan. Baik Tuan, patuh Pak Has menghampiri Nisa yang masih berdiri diam dari tadi. Mari Non, saya hantar ke kamarnya, kata Pak Has pada Nisa. Pak Has juga tidak tahu jika Nisa adalah istri tuannya yang baru saja dia nikahi. Nisa mengangguk lalu tersenyum pada Pak Has di balik cadarnya. Dan mengikuti langkah Pak Has. Nisa tidak mempermasalahkan sikap Mirza yang menempatkannya di kamar pelayan, dan juga Rosa yang mengatainya pembantu. Nisa sadar jika dia hanya istri pengganti yang tidak diinginkan. Nisa, panggil Reza lalu berdiri dari duduknya menghampiri Nisa. Nisa menghentikan langkahnya saat mendengar Reza memanggil dan menghampirinya. Kau benar-benar pelayan baru di sini. Tanya Reza lagi belum yakin dengan ucapan Rosa melihat penampilan Nisa yang tidak ada mirip-miripnya seperti pelayan. Nisa mengangguk menjawab Reza. Terima kasih Tuan karena menghantarku kemari. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Lirih Nisa pada Reza lalu kembali meneruskan langkahnya mengikuti Pak Has. Waalaikumsalam, lirih Reza memandang punggung Nisa. Reza kembali menghampiri Mirza lalu bertanya lagi padanya. Itu benar-benar pelayan baru Musa? Tanya Reza. Kenapa kau terus menanyakan gadis bercadar itu? Tidak penting juga, jawab Mirza lalu memeluk tubuh Rosa yang berada di dekatnya. Bagimu tidak penting, tapi bagiku sangat penting. Sepertinya aku tertarik pada gadis bercadar itu. Ujar Reza senyum-senyum sendiri. Mirza tidak memperdulikan ucapan Reza yang mengatai menyukai istrinya itu. Dia hanya asik memeluk kekasihnya tanpa menjawab Reza. Tidak lama Reza juga pamit pulang pada Mirza. Kau mau tidur di sini sayang? Tanya Mirza pada Rosa. Boleh. Jawab Rosa manja. Ya sudah, kau ke kamar dulu. Aku mau temui gadis itu. Rosa menatap tajam pada Mirza, untuk apa kau mau menemuinya? Kau mau macam-macam pada gadis cadar itu. Kata Rosa penuh selidik. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja tidak. Ada hal yang ingin ku katakan padanya. Aku hanya mencintaimu sayang. Kata Mirza mencium Rosa. Gombal. Jika kau mencintaiku, kau akan menikahiku, bukannya malah menikah sama gadis lain. Lebih-lebih lagi modelan yang kayak gitu, cemberut Rosa mengumpat penampilan Nisa yang semua serba tertutup dan hanya memperlihatkan matanya. Ayolah sayang, jangan seperti ini, kau tahu kan ayah tidak merestui hubungan kita. Aku juga tidak ingin cari masalah sama ayah,
aku janji akan membujuk ayah dan segera menikahimu. Bujuk Mirza pada Rosa. Kalau ayahmu tetap tidak mau bagaimana? Tidak sayang, ayah harus mau. Jika dia tidak mengizinkanku bercerai dengan Nisa, aku akan tetap menikahimu. Jawab Mirza. Maksudmu aku jadi istri kedua begitu? Ujar Rosa memonyongkan bibirnya.